Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya, Muhammad Adi Wijaya, dan yang kedua adalah Sylvia Anggraini, dan yang ketiga adalah Agus Saputra. Di sini kami akan membahas tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter itu dan apa fungsi kebijakan moneter itu? Dan mungkin apa dampak dari kebijakan moneter tersebut. Saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Kebijakan moneter yaitu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau langkah pemerintah untuk mengatur penawaran uang dan tingkat biaya. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman atau yang disebut dengan margin requirement, kapasitas untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau yang disebut dengan keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro yakni menjaga stabilisasi ekonomi makro dan menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor. Tujuan kebijakan moneter yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi, artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Dan yang kedua adalah menjaga kestabilan harga, yaitu harga suatu bidang merupakan hasil interaksi antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang tersedia di pasar. Dan yang ketiga adalah memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yaitu dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya. Fungsi kebijakan moneter terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tax monopolis dan kedua easy monopolis. Tax monopolis yaitu kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara satu, menaikkan suku bunga, dan kedua, menjual surat berharga, dan ketiga, menaikkan cadangan kas, dan keempatnya, membatasi pemberian kredit. Sedangkan easy monopolis yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan cara satu, menurunkan suku bunga, dan kedua, membeli surat berharga, dan ketiga, menurunkan cadangan kas, dan keempat, memberikan kredit longgar. Selanjutnya, peranan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini diberlakukan untuk meningkatkan jumlah uang pada suatu negara. Apabila kebijakan ini tidak diberlakukan, maka jumlah uang pada negara akan menipis dan akan mengganggu proses transaksi jual beli. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga uang ketat. Beberapa tindakan terkait pada kebijakan ini adalah dengan menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, menjual sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pembelian kredit. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Contohnya seperti surat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Dan yang kedua, fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bisnis umum. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang keempat, himbauan moral
adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi himbauan kepada pelaku ekonomi. Contoh, menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan moneter. Yang pertama, inflasi penargetan. Berdasarkan pendekatan kebijakan target adalah untuk menjaga inflasi di bawah sebuah definisi tertentu, seperti indeks harga konsumen dalam kisaran yang diinginkan. Yang kedua, harga penargetan tingkat, yaitu mirip dengan inflation targeting kecuali bahwa pertumbuhan CPI dalam 1 tahun atas atau di bawah target tingkat harga jangka panjang adalah offset pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tingkat harga yang ditargetkan tercapai dari waktu ke waktu, misalnya 5 tahun. Yang ketiga, agregat moneter. Pada tahun 1980-an, beberapa negara menggunakan pendekatan yang didasarkan pada pertumbuhan konstan dalam jumlah uang beredar. Pendekatan ini disaring untuk memasukkan kelas yang berbeda dari uang dan kredit, seperti M0, M1, dan lain sebagainya. Yang keempat, nilai tukar tetap. Kebijakan ini didasarkan pada mempertahankan nilai tukar tetap dengan mata uang asing. Ada berbagai tingkat nilai tukar tetap yang dapat peringkat dalam kaitannya dengan cara kaku kurs tetap adalah dengan bangsa jangkar. Selanjutnya, dampak kebijakan moneter di Indonesia. Dalam sistem nilai tukar bebas dan perfect capital mobility, kebijakan moneter lebih efektif dibandingkan kebijakan fiskal dalam upaya mencapai keseimbangan dan stabilitas makroekonomi. Kebijakan moneter lebih berperan dalam menstimulasi pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter yang efektif menjanjikan tercapainya inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar, dan suku bunga. Salah satu dampak dari kapitalisme yakni uang berfluktuasi tak terkontrol tanpa ada standar acuan yang baku. Para ekonom sepakat ciri-ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter adalah apabila negara tersebut yang pertama memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar, yang kedua mengalami inflasi yang tidak terkontrol, yang ketiga defisit neraca pembayaran yang besar, yang keempat kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang, yang kelima tingkat suku bunga yang di atas kewajaran. Jika ciri-ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara, maka dapat dipastikan negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Yang terakhir, saran. Berdasarkan kajian mengenai kebijakan moneter, kapasitas dan kualitas dari tiap-tiap komponen kebijakan ini sudah sangat baik. Namun progresif atau tidaknya kebijakan ini bergantung pada realitas yang ada. Kebanyakan teori memang dapat dianggap sesuai dengan idealisme kita, tapi ketidakdisiplinan dalam menerapkan teori tersebut merupakan suatu hal yang sia-sia. Oleh karena itu, di samping teori yang dibuat itu memiliki kualitas yang baik, itu juga harus dibarengi dengan disiplin yang tinggi dalam penerapannya. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.